Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ecah Putra, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Andalas. Baiklah, saya akan segera memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Analisis Motif Turki dalam Memberikan Bantuan Luar Negeri di Rohingya, Myanmar. Di mana di sini menurut undang-undang di Myanmar yang disahkan pada tahun 1982 tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi. Hal ini menyebabkan mereka hidup tanpa kewarganegaraan, menghilangkan kebebasan bergerak mereka, juga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta membolehkan penyitaan sewenang-wenang terhadap harta. Rumusan masalah. Pelanggaran HAM yang terjadi di Rohingya Myanmar memancing berbagai respon dunia internasional. Hal ini dikarenakan oleh upaya pemerintah Myanmar untuk melenyapkan dan menindas Rohingya sehingga negara-negara Muslim mencoba untuk memberikan bantuan kepada Rohingya. Permasalahan pun muncul ketika pemerintah Myanmar membatasi akses masuk untuk memberikan bantuan kepada Rohingya. Kemudian pertanyaan, manfaat dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian adalah hal apa yang memotivasi Turki dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Rohingya Myanmar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengapa Turki memberikan bantuan luar negeri di Rohingya Myanmar. Kemudian manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan akan memberikan manfaat secara akademis dan membantu para peneliti lain dalam memahami bagaimana bantuan luar negeri dapat mempengaruhi kepentingan nasional suatu negara. Kemudian studi pustaka, di sini penulis menggunakan 5 studi pustaka. Yang pertama, Practicing Humanitarian Diplomacy and Introduction Humanitarian Diplomacy Guidance, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva 2012. Yang kedua, Minier and Hazel Smith, Humanitarian Diplomacy, Practitioners and Their Craft, United Nations University 27. Yang ketiga, David Soge, Motives Behind the Allocation of Aid. Yang keempat, IFRC, Humanitarian Diplomacy Part 1, General Guidelines for Practice of Humanitarian Diplomacy, Guidance Series, Geneva 2012. Yang kelima, Lancaster Carroll, Foreign Aid, Diplomacy, Development and Domestic Politics. Dalam buku yang berjudul Motives Behind the Allocation of Aid karya David Soge, terdapat 3 bentuk motif yang melatar belakangi pemberian bantuan luar negeri. Yang pertama adalah motif kemanusiaan. Bantuan luar negeri dengan motif kemanusiaan biasanya digunakan pada negara berkembang dan juga hingga negara miskin. Terdapat 2 indikator yang membangun motif ini. Yang pertama adalah motif mengurangi kemiskinan, dan kedua adalah motif untuk memperlihatkan kepedulian. Yang kedua adalah motif ekonomi. Motif ini ditandai dengan adanya aktivitas perdagangan dan keuangan seperti ekspor-impor hingga investasi. Terdapat 3 indikator yang membangun motif ekonomi ini. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua investasi, yang ketiga adalah ekspor-impor. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif kualitatif. Yang kedua, batas penelitian dimulai pada tahun 2017 sampai pada tahun 2020. Yang ketiga, unit level analysis. Di sini unit analisisnya adalah negara. Yang kedua, ekspansi kepentingan Turki di Rohingya Myanmar. Yang ketiga, level analisisnya negara atau state. Yang keempat, yaitu teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan metode penelitian data studi pustaka. Yang kelima, teknik analisis data. Yang pertama adalah mengumpulkan data. Yang kedua, mereduksi data. Yang ketiga, menginterpretasi data. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Yang kedua adalah dinamika hubungan bilateral antara Turki dan Myanmar. Yang pertama adalah hubungan historis antara Turki dan Myanmar. Hubungan Turki dan Myanmar sejak abad ke-19, Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Burma memiliki konsulat kehormatan di wilayah masing-masing pada abad ke-19 dan ke-20. Selanjutnya, tentara Turki yang ditangkap oleh Inggris pada Perang Dunia Pertama di Timur Tengah dan Eropa lebih dari 100 tahun yang lalu ditawan kem tawanan yang disebut dengan POW di Burma. Di kem tersebut, mereka ditawan untuk membangun jalan, bendungan, dan juga infrastruktur lainnya. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, semua tentara Turki yang selamat dari kem-kem ini meninggalkan Burma. Sayangnya, banyak dari tentara Turki yang tidak selamat dari kehidupan di kem tersebut dan meninggal selama di penjara dan dimakamkan di kuburan perang di Burma. Saat ini, Turki memiliki 2 pemakaman perang di Myanmar, di Tayet dan juga di Mektila antara Turki dan Myanmar. Terjalin pada
pada tahun 1948, kedutaan besar Turki di Bangkok telah terkreasi untuk Myanmar hingga kedutaan besar di Myanmar mulai beroperasi pada 19 Maret 2012. Di sisi lain, Myanmar tidak memiliki kedutaan besar yang menetap di Turki. Hanya saja kedutaan besar Myanmar di Kairo yang langsung terintegrasi ke Turki. Alasan Turki ingin menjalin hubungan diplomatik dengan Myanmar adalah untuk menjalin hubungan segala bidang, baik ekonomi, politik, sosial budaya. H.E. Ahmet Kavutoglu yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Turki mengunjungi Myanmar sebanyak 2 kali pada tahun 2012-2013 setelah pembukaan kedutaan besar di Myanmar. Pada 12-14 Juni 2016, sebagai Menteri Luar Negeri Turki, Kavutoglu melakukan kunjungan bilateral ke Myanmar. Kemudian adalah hubungan bilateral antara Turki dan Myanmar. Turki melihat Myanmar sebagai negara sahabat dan berkeinginan untuk menjadi negara yang demokratis, pluralistis, dan juga inklusif di mana supremasi hukum berlaku. Dalam kerangka ini, Turki telah mendukung Myanmar dalam pembangunan ekonomi dan juga proses reformasi serta upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan membentuk masyarakat yang harmonis. Turki percaya bahwa saling ketergantungan ekonomi, penghormatan hak asasi manusia, dan juga keramatan antara orang-orang berasal dari agama dan etnis berbeda merupakan dasar untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran yang bertahan lama. Dengan pendekatan tersebut, Turki selalu siap memberikan semua bantuan kepada pemerintah dan rakyat Myanmar. Kemudian bab 3 adalah respon pemerintahan Myanmar terhadap bantuan luar negeri Turki di Rohingya. Yang pertama adalah perizinan pemberian bantuan kemanusiaan Turki oleh pemerintah Myanmar. Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan merupakan salah satu pemimpin dunia yang mengecam tindakan kekerasan kemanusiaan di negara bagian Rakhine Myanmar. Dengan memberikan bantuan kemanusiaan adalah salah satu tindakan yang diambil oleh Erdogan untuk membantu umat muslim Rohingya yang terkena dampak konflik dan kekerasan kemanusiaan tersebut. Turki memulai pengiriman bantuan kemanusiaan pertama kalinya pada Rabu 6 September 2017 ke bagian barat laut Myanmar. Seorang juru bicara Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Myanmar telah memberikan persetujuan kepada para pejabat lembaga bantuan Turki atau TIKA untuk memasuki wilayah negara Myanmar dan menyalurkan bantuan kemanusiaan. Dan TIKA kemudian berkoordinasi dengan pemerintahan daerah di negara bagian Rakhine. Juru bicara Tayyip Erdogan menggambarkan kekerasan terhadap Muslim Rohingya di daerah itu sebagai upaya pemusnahan etnis. Pengiriman bantuan tersebut telah disetujui oleh Erdogan setelah berbicara dengan telepon dengan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi pada Selasa. Juru bicara Ibrahim Kalim mengatakan bahwa 1.000 ton bantuan yang terdiri dari makanan, pakaian, dan obat-obatan dan yang akan dibagikan menggunakan helikopter militer. Aung San Suu Kyi menghadapi kemudian adalah penolakan bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Myanmar dalam perspektif hukum HAM internasional. Penolakan bantuan kemanusiaan sering dilakukan oleh sebuah negara. Penolakan tersebut terjadi akibat negara tersebut menganggap pemberi bantuan tidak netral dan justru membantu pihak lawan dalam melawan pemerintahan ataupun dengan alasan keamanan negara dan keamanan pemberian bantuan tersebut. Dalam hukum internasional sendiri tidak menyatakan pelarangan secara jelas akan penolakan tersebut. Hal tersebut juga dikarenakan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan masing-masing yang tidak boleh diinvestasi. Namun jika penolakan tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi penduduk sipil, maka penolakan tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum internasional tentang HAM. Tindakan yang lebih selanjutnya bab 4, analisis motif bantuan luar negeri Turki terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Perlakuan pemerintah Myanmar yang sudah melampaui batas toleransi dan nilai kemanusiaan terhadap Rohingya tidak membuat dunia internasional tinggal diam. Konflik sekretarian tidak berujung hingga keinginan pemerintah untuk mengakui Rohingya sebagai warga negara karena belum eksis sebelum kemerdekaan Myanmar tahun 1948 menjadi justifikasi atas berbagai tindakan koersif terhadap komunitas muslim tersebut. Mereka dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh yang tidak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan Myanmar. Reformasi politik Myanmar nyatanya belum mampu mengakomodir hak-hak minoritas terutama etnis Rohingya.
Bab ini akan menjabarkan cara seperti apa yang ditempuh oleh Turki dalam memberikan bantuan serta menganalisis kategori bantuan dan alasan dibalik pemberian bantuan luar negeri oleh Turki terhadap atas Rohingya. Yang pertama adalah motivasi bantuan luar negeri Turki terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Berdasarkan penjelasan David Soap dalam bukunya yang berjudul Motives Behind the Allocation of Aid terhadap motif pemberian bantuan luar negeri oleh suatu negara, maka pemberian bantuan oleh Turki terhadap etnis Rohingya di Myanmar mencakup motif kemanusiaan dan motif sosial politik. Yang pertama adalah motif kemanusiaan. Secara umum merefleksikan keinginan negara memberi bantuan semata-mata untuk memanusiakan manusia, dan tentunya ini tidak akan dipisahkan dari nilai hak asasi manusia. Turki dikenal sebagai negara yang aktif dalam merespon hingga berupaya menangani berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di berbagai tempat di belahan dunia. Turki berhasil membangun proyeksi eksistensi di luar negeri, salah satunya lewat pemberian bantuan kemanusiaan yang telah berjalan selama lebih dari 1 dekade, termasuk bantuan untuk Rohingya di Myanmar yang telah berhasil menembus hambatannya pada tahun 2017. Berdasarkan isi pasal 3 Universal Declaration of Human Rights, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. Sikap pemerintah Myanmar yang menyekat batas memandang etnis Rohingya sebagai radical order membuatnya mendapatkan perilaku semena-mena dan tidak mendapatkan hak-hak sipil sebagaimana mestinya. Pelepasan hak asasi manusia di Rohingya dipandang Turki sebagai bentuk kejahatan genosida. Genosida adalah suatu bentuk kejahatan yang menggunakan tindakan kekerasan atas komunitas masyarakat tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan eksistensi komunitas tersebut. Dengan kata lain, kejahatan ini dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, dan alamat tertentu dengan melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama adalah melakukan pembantaian anggota kelompok. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang menyebabkan kerusakan aspek fisik. Yang ketiga adalah dengan sengaja menciptakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan kepada satu kelompok masyarakat yang dalam jangka menengah atau jangka panjang. Yang keempat adalah melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran generasi baru. Lebih lanjut, kesadaran Turki untuk memberikan proteksi kemanusiaan dan bantuan bagi Rohingya di Myanmar juga berhubungan erat dengan proses transformasi pemerintahan Turki. Kepedulian pemerintah Turki terhadap penegakan HAM menguat sejak AKP berkuasa. Padahal sebelumnya Turki cukup banyak mengantongi catatan buruk soal HAM. Di antaranya adalah pelanggaran HAM terhadap suku Kurdi hingga konfrontasi dengan Cyprus dan Armenia yang menjadi catatan besar penolakan Barat Uni Eropa atas upaya aksesi Turki karena dianggap tidak mencerminkan nilai demokrasi. Yang terakhir, bab 5, kesimpulan. Motif bantuan luar negeri Turki yang ditujukan kepada etnis Rohingya di Myanmar berdasarkan teori David Soke memuat dua jenis motif. Yang pertama adalah motif kemanusiaan yang dilandaskan pada posisi Turki sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, terlebih lagi sejak berkuasanya partai AKP. Kedua adalah motif sosial politik yang dapat memuluskan jalan Turki untuk menunjukkan eksistensinya di kawasan Uni Eropa dan juga ASEAN, memperkuat ikatan bilateral dengan Myanmar, membantu mewujudkan demokratisasi Myanmar dan memperbaiki citra Islam di Myanmar agar penindasan terhadap etnis Rohingya dapat dihentikan. Maka dari itu, bila dikaitkan dengan motif di atas, maka jenis bantuan luar negeri tersebut berdasarkan pemikiran Louis A. Picard dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni humanitarian relief, development, dan diplomacy. Hingga saat ini, krisis kemanusiaan di Rohingya Myanmar masih terus berlanjut. Belum terlihat titik terang yang benar-benar mampu untuk menghentikan krisis kemanusiaan tersebut. Terlebih lagi pada tahun 2021, pemerintahan demokratis Myanmar di bawah kendali Aung San Suu Kyi berhasil dikudeta oleh junta militer otoriter Tatmadaw sehingga tidak menutup kemungkinan rekonsiliasi akan semakin sulit terwujud. Oleh sebab itu, kondisi ini
membuka peluang yang sangat besar untuk menciptakan pembaharuan penelitian terkait dengan bantuan luar negeri Turki pada etnis Rohingya di Myanmar yang lebih baik. Terima kasih.